Kok mau nanya aku. Itu kan kalau aku lihat dari panduannya video panduannya Koko itu kan yang data material itu kan ada kayak GS batu pecah dan lain sebagainya gitu kok, yang batu pecah. Itu Nah, pakai ukurannya berapa ya kok? loh, kan batu pecahnya kamu ada 2 ukuran toh. Iya kok. Berarti itu dua Berarti ya ukuran. pakai pakai dua-duanya. Oh, bukan salah satu berarti kok. Bukan. Udah Oke, bikin itu sheet-nya mix design. berarti nanti merembet ke bawahnya kan ada dua batu pecah berarti kok. Dua ukuran batu pecah berarti. Iya. Oh iya kok. Terus yang di apa absolute volume basis itu kok, itu kan ada bervolume dari udara tuh kok. Itu memang kosong atau sebenarnya ada angkanya kok? Nah, coba kamu pelajari dulu itu. Udah buka itu Loh, ACI-nya. udah kok. Cuman yang di video Koko itu cuma ada buat nyari volume udara. Terus kemudian di contek Koko itu kosong kok. Iya, betul. Makanya di kamu isi. Bentar. Tak tahu mana ya filenya. Ini ya, ya, kan kamu misalnya selamnya 100 di sini kan. Di ya apa ini? Di garis ini kan. Terus nominal maksimum agregatmu misalnya 20. Berarti yang dekat 19. Berarti volume udaranya itu sekitar 2% dari total volumenya. Jadi itu kamu perhitungkan volume udaranya pakai 2%. Gitu. Iya kok. Cuma kan itu kan baru satuannya meter kubik tuh. Maksudnya kan kalau di datanya itu kan kalau nggak salah satuannya harus kilogram per meter pangkat 3. Nah, cara untuk menjadikan kilogram itu kan gimana gitu? Sebentar. Ini kan, kamu kan harus dapat airnya, kebutuhan airnya berapa. Terus kamu pakai rumus ini, dapat kan per meter kubiknya, 1 meter berapa meter kubik. Juga untuk semen dapat, batu pecah dapat. Karena batu pecahmu ada 2 kan, ya udah pakai persentasenya berapa yang pakai ASTM C33 itu sama juga dapat nanti volume batu pecah ukuran satunya berapa, ukuran duanya berapa. Nah,
Terus yang ini toh, persen volume udara. Tadi kan 2%, ya udah 1 meter kubik kamu kalikan 2%. Dia dapat volume udaranya berapa meter kubik. Gitu kan? Ya, berarti di tabel yang koko foto bawah itu kan udara kosong tuh, kok. Berarti itu emang kosong atau ditulis yang meter pangkat 3 itu? Nah, menurutmu gimana? Ini satuan apa sih? Ya, berarti Kilogram kosong per... kan, kok. Betul, karena kan udara kita nggak bisa ngukur masanya kan. Jadi kan kilogramnya gitu. Berarti nanti di volume batu pecahnya akan terbagi menjadi dua lagi. Berarti nanti di bawah itu bukan, berarti akan ada batu pecah ukuran satu sama batu pecah ukuran dua berarti kok. Terus masa betulnya Iya, adalah total betul. dari semuanya. Betul. Untuk yang lain kalau mau tanya langsung tanya aja ya. Jangan nunggu aku apa cerita-cerita. Kalau mau langsung mau tanya tanya aja. Oh ya, untuk semua kelompok, aku ingetin lagi jangan salah ngitung Venus modulus. Kemarin aku ngecek beberapa banyak yang salah. Terus kalau pakai Excel ngitung sum itu perhatikan aja di Excelnya itu kan ada cara pakai formulanya kan. Sama dengan sum buka kurung eh, data satu terus terserah kamu antara pakai koma atau semikolon kan. Terus data 2 apa, data 3 apa. Jadi itu nggak bisa pakai operator plus. Kalau kamu mau pakai operator plus itu jangan masuk di formula sum-nya. Sum-nya itu cuma bisa pakai titik 2. Dan eh, yang tadi itu separator atau sorry, semikolon atau koma. Gitu ya. Koreksi air material itu kan kalau misalkan kita mau menghitung yang koreksi air dari pasir itu kan harus ada dikali kebutuhan pasir tuh, kok. Itu kebutuhan Heeh, pasirnya dari yang mass basis atau yang absolute volume basis. Soalnya kan itu kan dua hal, maksudnya dua hasil yang berbeda. betul. Nah, bebas kamu mau pakai yang mana. Kamu mau pakai mass basis boleh, mau pakai absolute volume basis ya boleh. Nah, biasanya aku pakai mass basis itu kalau misalnya GS pasifnya itu rendah sekali, kayak 2,2, 2,3. Tapi kalau aku kemarin lihat kebanyakan GS pasif data-data kalian itu, kalian mau pakai absolute volume basis boleh, mau pakai mass basis ya boleh, bebas. Yang penting salah satu ya jangan di rata-rata. Jangan kamu rata-rata antara absolute volume basis sama mass basis. Pilih salah satu aja. Oh ya, kok sama tadi yang mengenai batu pecah itu berarti dari awal, berarti kan ada yang buat menghitung kayak kebutuhan batu pecah itu kan ada berat volume batu pecahnya. Berarti itu juga dikali sama dua fraksi yang berbeda, dua kurang fraksi yang berbeda berarti itu. Betul, tapi pertama kamu hitung dulu persentase fraksi satunya berapa, persentase fraksi dua berapa. Itu.
Kamu pakai berapa persen jadinya fraksi 1? Yang ukuran batu Oh, yang kacanya yang digabung besar. itu ya aku ya. Heeh. Yang digabung itu aku fraksi satu. Bentar ya. Bentar. Yang fraksi satunya 72% kok, yang dua 28%. Bisa Bu kecilin nggak? 72% bisa jadi misal 65% gitu bisa nggak? Kan yang penting di dalam range-nya itu. Bisa kok, 65 sama 35. Oke, kecilin aja kalau gitu. Sampai sebisa sekecil mungkin asal di dalam range dua batas itu dan nggak terlalu mepet sama batas atas dan bawahnya. Kecilin aja kalau bisa. Yang dikecilin berarti yang fraksi satunya gitu kok. Ah, 65 tuh udah batas paling mentok sih kok yang ini. oke, ya udah kayak 65 aja nggak apa-apa. Ini aku kepo. Yang kelompok lain ada yang masih bingung sama cara bikin grafiknya ASTMC 33 itu nggak, yang batas atas dan batas bawahnya itu. Kemarin aku ngecek 6 kelompok banyak yang belum soalnya. Halo Ko, sorry Ko, sebenarnya aku masih agak bingung, tapi sebentar ya Ko, pertanyaan menyusul masih di jalan, masih nyetir, bentar ya. Bingung? Oh, oke. Yang lain nggak ada yang mau ditanyain. Mending nanya sekarang loh daripada tanya nanti pas presentasi. Oh Ko, mungkin karena aku masih belum bisa buka Excelku, jadi ini Ko, mau nanya presentasi itu kan tanggal 24 sampai 26 Ko. Itu jadwalnya nanti dari Koko ya? Jam berapa sama kita dapat hari apa Ya, presentasi? dari kalian Oh, janjian. oh dari kita janjian sama Koko. Oke, siap Ko. Oke. Sebentar ya, aku cek dulu ya jadwalnya ya. Iya, Selasa 23 September 2359. Iya, benar. Oke. Oh, kalau kalau ayo memang boleh tambah dan kurang kalau ayo. Betul. Nah, sebenarnya sebenarnya ini praktikumnya tidak ideal. Kalau kita di Labton biasanya kalau terima ordernya klien itu biasanya kita itu 3 hari nguji, besok langsung ngecok sehingga koleksi IELTS-nya itu bisa lebih sesuai. Nah, kalian kan ada jeda 1 minggu kalau nggak salah. Nah, itu kan kenapa nggak langsung? Soalnya kita bingung sama jadwal studio kalian dan jadwal-jadwal lain. Karena karena banyak yang bentrok makanya ya udahlah dijarak seminggu gitu. Nah, nanti apapun hasilnya, kalian coba pikir, misalnya
kok nambah, misalnya ada kemungkinan nambah airnya kok banyak banget. Nah, itu kalian harus pikir kenapa. Kalau misalnya pas ya sudah, jelaskan juga kenapa. Gitu ya. Harus, soalnya kan itu mix design finalmu. Yang buat awal. Yang jadi di laporan itu kan ada 2. Yang mix desainmu yang kamu bikin sekarang sama yang setelah dikoleksi airnya. Nah, yang dipresentasikan ke kita itu yang kamu bikin. Betul. Oke. Benar. Bingung. Halo. Ini aku coba contohin ya, apa Excel mix desainnya. Nah, ini kamu tentuin mutu rencananya berapa. Terus ada FCL aksennya itu kan, pakai safety faktornya gimana. Kamu tentuin selamnya gimana juga. Nanti dapat kebutuhan selam. FCL-nya kamu pakai berapa buat nentuin VPG-nya kan. Itu kalau kamu mau pakai interpolasi boleh. Kamu mau bikin dari data ini kamu plot, kamu bikin regression line-nya, terus kamu estimasikan di FCL berapa, dapat VPG-nya berapa, juga boleh. Jadi ada 2 cara. Terus dari batu pecahnya berapa. Nanti kan dapat toh kebutuhan dalam satu volume beton itu batu pecahnya berapa. Nah, nanti yang tadi Elina tanya itu kan dapat koleksi air kan dari batu pecah dan pasirnya. Nah, apapun itu kan entah kalian mau pakai mass basis atau absolute volume basis, yang mana kan nanti hasilnya juga bisa berubah. Nah, ya sudah,
apapun itu, IELTS-nya kalau misalnya berubah, entah nambah atau kurang, kalian tetap perlu catat. Sehingga nanti di akhir kebutuhan cor nyata SSD-nya itu, kamu dapat mix design final yang paling apa ya bahasanya, yang setelah dikoleksi L itu dapat berapa. Jadi L-nya berapa, semennya berapa, dan lain-lainnya. Nah, nanti tolong kasih tahu juga WPC nyatanya itu dapat berapa. Gitu. Nanti karena sebenarnya itu bisa diplot, punya beton itu punya kecenderungan. Kalau WPC aktualnya semakin rendah itu punya kecenderungan kuat tekan rata-ratanya itu semakin tinggi, kebalikannya. Kalau WPC aktualnya semakin tinggi, itu kuat tekan rata-ratanya itu semakin rendah, jadi kebalikannya. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan tanya ya. Ko mau nanya ko. Baik. Ya, Jadi sebenarnya aku mau mastiin Aiko yang di praktikum sing sebelumnya yang tentang penetrasi semen itu menghitung itu ngitung penetrasi semennya itu dari atasnya moldnya itu atau dari bawahnya 25 mili itu. nah itu. Sebenarnya yang lebih tahu kan harusnya kamu, karena kan yang praktikum kamu. Aku kan di dalam nggak praktikum. Nah, kamu praktikumnya gimana? Bukan maksudnya itu ya, bukan maksudnya usil atau apa. Maksudnya kan aku kan di dalam nggak praktikum. Sedangkan yang praktikum kan kamu sendiri. Nah, kamu sendiri pengerjaan praktikumnya bagaimana? Ngukurnya dari bawah atau dari atas? Ya, bukan, bukan. Jadi kamu desain selamnya itu kan 10 cm. Plus minus 1 itu angka dari mana? Kenapa kok plus minus 1? Jadi ketika kamu desain selamnya 10 cm, nanti ketika
kamu ngecol dan uji selam, itu sebenarnya akan sulit mencapai selam 10 cm. Karena itu kadang bisa 10,7, bisa 11, bisa 9,6. Kan sulit banget benar-benar tepat 10 cm. Nah, toleransinya adalah dianggap lolos uji selam itu ketika range-nya 9 sampai 11 cm. Jadi kalau selamnya 9, paling kecil 9 cm, oke. 8,9 itu berarti tidak oke. Tapi kalau 9,7 oke. Ataupun kalau misalnya 11,2 itu berarti tidak oke. Tapi kalau 11 itu masih oke. Gitu loh. Kalau lebih dari itu, nah itu repot. Karena anggapannya campuran kalian nggak lolos uji selam. Jadi sebaiknya nanti pas ngejauh itu nambah airnya jangan terlalu banyak langsung. Jadi nambah dikit-dikit gitu. Kalau uji selamnya nggak lolos. Nggak lolos di batas mananya dulu. Kamu ngomong nggak lolos itu kan kamu nggak lolos di range 9 sampai 11 cm kan. Nah, pertanyaannya selammu itu yang di bawahnya 9 atau di atasnya 11. Karena beda solusi. Kalau di nggak lulusmu itu di bawah 9, itu kan berarti artinya campuranmu terlalu apa ya, terlalu lengket, sulit dikerjakan. Sehingga solusinya kan ya tambah air gitu kan, supaya lolos. Nah, tapi kalau di atas 11, nah itu repot. Ada dua cara, kamu buang semua adonanmu, bersihin mixernya, bikin lagi, nimbang lagi, bikin lagi. Atau itu, kamu tambahi pasir, tambahi semen, jadi kayak tambal sulam gitu. Nah, cuma trade off-nya adalah, sebentar, udah lihat yang PPT 8 reologi kelecekan itu? Nah, sebentar. Nah, itu punya kecenderungan ketika adonanmu itu diaduk, semakin lama itu akan terjadi selam loss. Jadi kalau misalnya kalian ngaduk, makanya kan ketika dulu setting time atau kondisi setting normal, aku kan selalu ngomong, itu aduknya jangan lama-lama, langsung segera cepat dikerjakan. Nah itu kenapa? Karena semen sama airnya tuh akan bereaksi mengeras. Nah kalau kamu terlalu lama ngaduknya, itu kan punya kecenderungan beton itu akan mengeras. Kalau beton mengeras, itu ketika kamu uji selam, itu angkanya akan sulit tinggi. Bisa-bisa malah di bawah 9 terus. Nah, kamu kalau wis kayak gitu, wis tambahi material lagi, tambah air lagi kan jadi tambal sulam, tambal sulam. Nah, ini tuh grafik menunjukkan kalau semakin lama adonan terkena air dan semen, terus kamu nggak cepet-cepet ngecol, masukin ke cetakan, ketika diuji selam itu lama-lama, selamnya tambah lama tambah hilang, karena udah mengeras. Gitu. Nah, makanya solusi strategi dari awalnya, kamu tetap pakai mix desainmu yang pertama, terus nanti nambah airnya, walaupun nambah airnya jangan langsung banyak, dikit-dikit. Gitu ya.
buat yang penetrasi tadi, saya mau tanya, ini kan di waktu percobaan kita nolnya itu kan 8 mili, tapi itu kan dari bawah kan, jadi paling dasar moldnya itu 8, kemudian kan diminta hitung sampai ditambah 15 mili jadi 23 mili. Nah itu berarti, sementara kalau aku lihat di laporan itu kan, kalau yang aku pahamnya kan dia ngitungnya dari atas kan, jadi dari 40 turun ke 15, jadi penetrasi 25 mili dari atas. Nah itu untuk di laporannya berarti nanti kita pakai tulisnya itu di menit 0 misalnya 8, kemudian naik sampai 23 di menit berapa, atau dikonversi jadi 40 mili gitu, jadi dari atas gitu. Dikonversi saja. Jadi Jadi nolnya berarti kan 40. 40. Oh, Heeh. oke. Oke, Ko. Makasih, Ko. Oke. Man, kokonya nggak ada, Man. Walah, oke. Aku jadi kita di sini tuh kan kalau yang untuk cari ASTM itu kan pertama dari yang kerikil besarnya sendiri, terus kerikil kecil, terus kan digabung. Nah, terus yang udah digabung itu nanti apakah ada batas atas dan batas bawah lagi, kok? Batas atas dan bawahnya itu kan tentunya sekali saja. Jadi menentukannya sekali saja itu kamu berdasarkan nominal maksimum agregat size-nya kan. Ya Mhm. sudah, gitu aja. Misalnya contohnya, nah gini kan, jadi Mmm, kan kamu punya 2 fraksi ukuran, kamu input datanya, yang abu-abu kan di sorry, ini 25 ya. Oh ya wis 25. Berarti kan ya hati-hati kalau ini 20 nanti grafiknya beda. Jadi ini 25, kamu input datanya buat 2 fraksi, abu-abu kan di bawah toh. Terus yang ini abu-abunya di atas. Nah, lalu gabung. Kalau digabung, ternyata di antara keduanya ya sudah oke. Jadi nentuin batas atas dan bawahnya itu sekali saja. Oh, oke, Ko. Ini Siap tuh siap. buat nentuin fraksi 1 berapa persen, fraksi 2 berapa persen. Yang akhirnya yang 65 sama 35 itu ya, Ko, ya? Iya, kalau ini bisa lebih rendah lagi, nggak apa-apa. Misalnya ini 60, ya nggak apa-apa kan selama di antara 2 range itu. Oke, siap, Ko. Terima kasih, Ko. Oke.
Sorry mau tanya lagi kok. Berarti kalau misalnya yang kita di tabel, apa ini namanya, batas atas, batas bawah yang tabelnya dari C33, kalau misalnya ada yang titik-titik, itu berarti di Kamu kira-kira? interpolasi saja. Kan ada, sebentar. Ini kan. Nah ini kamu interpolasi antara 95 sama 25 nilai tengahnya berapa? 100 sama 60 nilai tengahnya berapa? Gitu. Oh, tengah-tengah bener-bener di tengah ya, Ko, ya? Iya, berarti kan ngitungnya 95 tambah 25 bagi 95 2. tambah 25 bagi 2. Gitu kan. Oh, oke, siap, Ko. Terima kasih, Ko. Itu berarti kita berangkat dari analisis Ayakan. Berarti yang tertahan pertama tuh yang menjadi nominal maksimumnya. Misalnya tertahan pertama di Ayakan nomor 25. Berarti nomor 25 tuh yang menjadi nominal maksimum agregat size-nya berarti kok. Enggak. Misalnya, sebentar. Misalnya ini. Misalnya data analisis saringan atau analisis ayatnya kayak gini ya. Nah, paling gampangnya adalah kamu lihat yang lolos 100% di mana. Kalau di kasus ini kan 37,5. Nah, nominal maksimum agregat size-nya itu tinggal turun 1 aja. Berarti di 25. Gitu aja. Oke, kok Karena thank kan you. sebenarnya definisinya itu kan
ukuran agregat terkecil yang dapat menahan maksimum 10% agregat kan. Atau kamu lihat di sini di persentase kumulatifnya. Ternyata yang maksimal 10% kan yang di sini. Berarti ini juga 25. Tapi sebenarnya bukan definisi ya. Cara nentuin paling gampangnya itu ya kamu lihat persen lolosnya 100% di mana, lalu turun 1. Gitu aja. Paham? Kamu kelompok berapa ya? Aku lupa. Halo View, kamu kelompok berapa ya? Kelompok 2 kok. Oh, oke, sebentar. Ini aku cek Google Spreadsheet-mu yang udah oke kok. Apa? Nominal maksimum aggregate size-nya. Yang kelompok 1, 5, dan 6 gimana kabarnya? Nggak ada yang mau ditanyain. Tolong direspon ya, aku bingung. Nanti nilainya gimana. Karena kalau kalian nggak ada respon gini, aku mempersepsikannya kalian nggak ada kerjaan. Tapi kalau misalnya kalian kerja, kan harusnya ada yang bingung. Jadi pilihannya 2, antara kalian nggak kerja atau kerja tapi sudah oke. Nah, aku bingung menilainya gimana. Jadi kalau misalnya besok kumpul, kalau benar ya sudah, kalau salah ya salah, gitu aja ya. Kok izin tanya kok? Ini kan ada unit volume, cuma mau memastikan aja. Unit volume itu apa dari masa beton segar itu ya?
ini buat nentuin kebutuhan jumlah agregat kasar ya. Iya kok. Kan itu berdasarkan FM pasif dan nominal maksimum agregat. Nggak ada hubungannya sama masa beton segar. Bentar. Ini ya. Nah, kan dua variabel berdasarkan fineness modulusnya agregat halus atau pasif sama nominal maksimum size of agregatnya berapa gitu kan. Jadi nggak ada variabel masa beton segar. Atau aku salah nangkep pertanyaanmu? Gimana jadinya? Yang tabel itu kan volume agregat kasar per unit volume of concrete. Unit volume of concrete-nya itu dari mana ya? Oh, gini. Itu kan buat perhitungan gini. Supaya nggak bingung. Kan ini toh. Terus dapat bla 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 bla. Dapat unit vol ini kan. Nah, ketika kamu ngitung mix design untuk ngitung kebutuhan batu pecah, nah kamu tinggal kalikan buat volumenya itu berapa. Kamu dapat berapa? 1.600-an atau berapa kilogram per meter kubik kalikan unit volumenya. Gitu. Jadi ibaratnya adalah sebentar ya. Jadi kan misalnya ini beton. Nah, kan satuannya beton kan seperti massa jenis kilogram per meter kubik. Nah, dari mana tadi? Nah, unit vol itu misalnya ya nominal maksimum size of aggregatnya di 20 atau 19 ini. Terus fineness modulusmu misalnya di 2,6. Berarti kan 0,64. Nah, artinya 64% dari massa jenis beton itu isinya batu pecah. Gitu loh maksudnya. Ngerti? Ngerti kok. Oke. Berarti kalau volume dari batu pecahnya sendiri itu ya dari yang kita kemarin hitung dari ayakan itu ya? Enggak toh, yang pakai berat volume. Berat volume yang kamu masukin agregatnya banyak ke mold, cetakan, terus kamu rojok, terus habis itu kamu timbang, yang ini. Yang ini loh, berat volume. Berarti ada dua kan kok, ada yang kecil sama yang besar, kerikil kecil, kerikil besar. Iya. Oke, thank you kok. Mungkin itu dulu. Oke. Kamu tuh kelompok 4 ya? Iya kok. Oke.
kayak ukuran yang kecil-kecil itu kan buat yang agregat kasar itu kan kita nggak pakai, kayak kelompokku kan paling kecil kayak 2,36. Nah itu berarti tetap ditulis di tabelnya, tapi berat agregatnya yang tertahannya ditulis 0 gitu aja kok ya.
Nah itu, betul kan 0, maksudmu kan artinya nggak ada agregat di sana kan, makanya 0. Nah, seharusnya itu yang kamu isi 0 itu harusnya disamadengankan buat ayakannya. Sehingga nanti buat agregatnya, itu kan buat ayakan plus agregat dikurangi ayakannya sendiri. Sehingga hasilnya itu bisa 0. Kalau kamu coba lihat formulamu itu, kamu drag ke bawah, itu kan jadinya minus itu. 0 dikurangi 391,9, harusnya kan minus. Sehingga memang seharusnya itu buat ayakan plus agregatnya, itu kamu sama dengankan buat ayakan yang di kirinya itu. Nah itu juga berlaku buat yang nomor ayakan 37,5. Nah karena kamu nggak nimbang kan, buat ayakannya udah di step aja itu nggak apa-apa. Tapi kan nanti persen lolosnya jadi 100%, gitu. Ngerti? Ngerti kok. Oke. Jadi yang aku kasih note itu artinya formulamu tidak konsisten. Itu masa nggak dapat pemberitahuan dari Excel? Harusnya kayak ada pita merah gitu di Excel. Kalau kamu sengaja tiba-tiba mengubah formulanya itu harusnya ada pita merah. Itu nanti ada tulisannya inconsistent formula. Jadi nggak konsisten. Gitu sih. Tapi analisis ayaannya kemarin aku lihat oke-oke aja. Cuma finance modulus ya kalau nggak salah ya. Iya kok, udah saya ganti ini. Oke. Yang batas atas, batas bawahnya bisa Iya, juga. iya. Oke. Ya sudah, ini untuk yang kelompok. Oh enggak lah. Untuk semua kelompok, kalau misalnya mau tanya, langsung chat aja. Besok deadline-nya ya, jangan lebih molor dari deadline-nya. Gitu aja ya. Thank you. Ko, Thank you, untuk Ko. besok tempat pengumpulan di mana ya, Ko? Sorry, kenapa? Besok ini untuk tempat pengumpulannya di mana, Ko? Ke email. Coba tolong baca lagi PPT-nya itu ada emailnya Lapton. Oh, oke, Ko. Oke, thank you ya. Thank you, Ko.